Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Gara-gara parfum ramuan Mak Ipah, bule cantik ini tak ingin lepas dariku. Kerja di hotel bintang 5, bukan berarti hidup juga bintang 5. Itu yang sering Mandra bilang, tiap kali pulang kerja bawa plastik isi nasi kotak dari pantry pegawai. Sudah 3 tahun dia jadi tukang bersih-bersih di Hotel Cendana Palace, Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, tapi hidupnya tetap sederhana. Yang penting bisa bantu emak di kampung, dan gak ngutang sama rentenir. Pagi itu, dia dapat tugas bersihin kamar tahun 12/8. Di daftar tamu tertulis, Jessica Valentina Romanova. Dari namanya aja udah kayak judul film perang, tapi Mandra cuek. Pikirnya, paling bule-bule gitu doang. Lagi pula, dia udah sering lihat bule tidur ngorok pakai handuk doang. Tapi ternyata, yang ini beda. Saat pintu kamar terbuka dari dalam, Mandra nyaris nyungsep ke karpet. Jessica, bule tinggi semampai dengan rambut pirang keemasan, berdiri di depan pintu cuma pakai tank top merah ketat dan celana pendek motif macan tutul. Pakaian yang kalau kata Dono bikin teh anget, jadi es batu. Mandra langsung tegang, bukan karena marah, tapi karena bingung harus lihat kemana. Langit-langit, koper, plafon, atau tanah. Mas, masuk aja. Saya lagi santai, bersihin aja. Ya, kata Jessica sambil rebahan lagi ke tempat tidur. Main HP. Bahasa Indonesianya lancar, tapi ada aksen lucu, kayak mbak-mbak Rusia yang lama tinggal di Bekasi. Mandra masuk pelan-pelan, bawa ember kecil isi cairan pembersih. Tangannya gemetaran. Apalagi waktu Jessica mulai selonjoran, sambil selenong-selenong main HP di kasur king size. Udara di ruangan itu wangi banget. Parfum mewah, pikir Mandra. Tapi aneh, baunya familiar. Jessica mendadak duduk, ngendus pelan. Mas, ini parfum kamu? Hah, ya. Iya, itu dari baju saya, jawab Mandra gugup. Biasa, buatan emak saya di kampung. Jessica langsung bangun. Jalan pelan mendekat ke arah Mandra. Suaranya pelan, tapi langkahnya bikin detak jantung Mandra kayak drum dangdut. Boleh saya cium dari dekat? Saya suka banget baunya. Mandra pengen jawab, jangan bu, saya lemah jantung. Tapi mulutnya terkunci. Jessica udah berdiri di depannya. Tangannya narik baju Mandra pelan, lalu mengendus dada Mandra. Wangi banget. Ini kayak kayu manis, jahe, pandan, dan sesuatu yang hangat, katanya sambil senyum. Mandra rasanya mau roboh, napasnya pendek. Wajahnya merah, tapi dia bertahan, walau lutut udah goyang. Jessica senyum makin lebar. Mas, aku pengen punya parfum ini, besok bisa bawain buat aku. Ya, serius. Aku suka banget. Mandra angguk cepat. Siap, besok saya bawain. Begitu keluar kamar, Mandra langsung duduk lemas di koridor. Baru juga jam 8 pagi, udah diserang bule. Gue butuh teh manis 2 gelas, gumamnya. Malamnya, di kontrakannya yang sempit tapi bersih, Mandra buka lemari tua. Di pojok, ada 1 botol kaca bening. Cairannya coklat agak bening. Ada sisa kayu manis ngambang di dalamnya. Parfum ini buatan Mak Ipah, maknya yang tinggal di kampung Cisek. Kata Mak Ipah, parfum ini dibuat dari ramuan rahasia keluarga. Hanya boleh dipakai anak kesayangannya alias Mandra sendiri. Mandra nekat. Dia niat bahwa besok, walau bakal dimarahin Mak,
kalau sampai tahu parfumnya dikasih ke bule seksi. Keesokan harinya, Maret tahun 1208, kembali jadi tempat kejadian perkara. Jessica duduk di sofa, pakai tank top biru lebih ketat dari kemarin, dan hot pants warna putih yang lebih bahaya dari lampu merah rusak. Mas Mandra A, sapa Jessica manja. Mana parfumnya A? Mandra nyodorin botol kaca kecil itu. Jessica ngambil, lihat isinya, lalu ngakak. Ini apaan mas? Ada batang kayu di dalamnya. Itu kayu manis, sama cengkeh, sama sedikit minyak kemiri. Kata emak saya, biar wanginya tahan lama dan bikin hati tenang. Jessica nyium parfumnya. Senyum makin lebar. Ini gila sih. Aneh tapi wangi banget. Mereka ngobrol lama di kamar. Jessica cerita kalau dia janda, belum punya anak, tinggal di Rusia. Tapi udah lama liburan keliling Asia. Dia suka hal-hal tradisional. Dan mulai suka orang yang sederhana tapi lucu. Kayak Mandra. Mandra sendiri makin bingung. Ini bule serius apa main-main? Tapi satu yang pasti, tiap Jessica duduk dekat dan senom-senom sambil pakai tank top, Mandra langsung drop setengah bar. Sebelum pulang, Jessica nyeletuk. Mas, nanti aku mau ketemu mak kamu ya. Aku mau beli resep parfum ini. Serius, Mandra, cengar-cengir. Tapi dalam hati deg-degan. Karena kalau emak tahu, bisa-bisa bule ini dites ngulek sambal dulu sebelum dikasih resepnya. Malam itu, Mandra tidur gak nyenyak. Bukan karena nyamuk, bukan juga karena suara tetangga yang nyetel sinetron sampai volume 100. Tapi karena kepikiran satu hal. Jessica mau ketemu Mak Ipah. Mandra gelisah sambil ngebayangin wajah emak kalau tahu parfumnya dikasih ke bule. Parfum, itu bukan sembarang parfum. Itu warisan. Bukan warisan dalam arti ada surat notaris dan sertifikat. Tapi warisan batin. Dari nenek ke emak, dari emak ke dia. Seumur hidup cuma dipakai saat Idul Fitri. Dan kalau ada undangan mantan nikah, pagi-pagi Mandra naik bus ke kampung. Bawa bungkusan, isi ale-ale buat emok tempe, minyak goreng 2 liter, dan 1 bungkus kopi sachet. Di perjalanan, dia masih mikir, gimana cara ngejelasin ke Mak Ipah soal Jessica yang cantik, tinggi, bule, dan ya, pakaiannya suka ketat-ketat. Sampai di rumah, Mak Ipah lagi nyapu halaman. Umurnya udah kepala 6, tapi suaranya masih kenceng kalau ngomel. Mandra cium tangan emak dan duduk di kursi bambu depan rumah. Mak, kata Mandra pelan. Mak sehat kan? Sehat. Ngapain lo pulang mendadak? Hah? Mak, ini, kemarin ada yang suka sama parfum itu. Siapa? Orang hotel? Bule? Mak, tamu hotel. Namanya Jessica. Orang Rusia. Mak Ipah langsung berhenti nyapu. Matanya nyipit kayak mau interogasi maling sandal. Bule, terus dia suka parfumnya Mak. Mau beli resepnya. Serius dia. Mak Ipah duduk pelan, mukanya datar. Parfum itu bukan buat dijual, Ndra. Itu buat kamu doang. Buat ngusir sial, ngundang rejeki, sama biar cewek yang deketin kamu niatnya tulus. Emak campurin ramuan itu pakai doa khusus. Gak bisa asal dijual, tapi dia serius, Mak. Orangnya baik, sopan. Tapi bajunya emang rada, ya gitu deh. Tapi orangnya baik. Dia malah pengen kesini. Ketemu Mak Ipah ngelus dada. Ya udah, suruh aja kesini. Tapi emak gak gampang kasih resep. Ada syaratnya. Syarat apa, Mak? Mak Ipah senyum tipis. Kalau dia mau dapat resep itu, dia harus nikahin kamu dulu. Mandra langsung cegukan kecil. Nikah, Mak lah. Gue kan baru kenal dia 3 hari. Itu juga kadang cuma 5 menit doang. Sisanya gue pingsan dalam hati gara-gara lihat bajunya. Mak Ipah nyengir. Biarin, kalau dia cuma mau parfumnya doang, pasti dia mundur. Tapi kalau dia mau kamu juga, berarti niatnya baik. 2 hari kemudian, Jessica beneran datang ke kampung. Mandra udah wanti-wanti pakai baju yang sopan ya Mbak. Tapi Jessica muncul pakai gamis hitam panjang.
lengkap dengan kerudung pink muda. Warga kampung sempat ngira dia TKW Arab yang nyasar. Jessica turun dari mobil sambil senyum lebar. "Mas Mandra, aku udah siap ketemu emakmu," katanya, dengan logat Bekasi Rusia itu. Mandra ajak masuk ke rumah. Di ruang tamu, Mak Ipa udah duduk nunggu sambil ngunyah sirih. Jessica cium tangan Mak Ipa, duduk sopan, dan mulai ngobrol. "Mak, saya suka sekali parfum itu. Saya pengen tahu resepnya. Saya serius mau beli." Mak Ipa tatap Jessica lekat-lekat. "Kamu tahu nggak? Parfum itu nggak sembarangan, itu ramuan dari turun-temurun. Kalau kamu mau, kamu harus siap tanggung jawab." Jessica angguk saya siap. Mak Ipah berdiri, lalu masuk dapur. "Kalau gitu, ikut saya. Kita lihat dulu, kamu cocok nggak jadi bagian keluarga ini?" Jessica masuk dapur, dan tentengan dimulai. Ngulek sambal. "Itu cobeknya, ini cabainya, sama bawangnya. Bikin sambal terasi. Kalau sambalnya enak, baru kita omongin resep parfum." Mandra di luar dapur, duduk sambil nahan tawa. Lalu Dono nelpon. "Andra, gimana? Bulenya datang, Beneran?" "Iya, Don. Lagi ngulek sambal sama mak gue." "Wah, jangan-jangan antara lu dapet bule sekaligus dapet warisan cobek." 1 jam kemudian, Jessica keluar dapur. Tangannya merah, rambutnya berantakan, tapi wajahnya puas. Sambalnya sudah jadi, Mak. Tapi pedas sekali. Saya sempat nangis. "Mak, Ipah cicip sambal itu." Lalu dia angguk. "Ini sambal bule pertama yang berhasil bikin emak nangis juga. Pedesnya asli." "Oke, sekarang kamu serius mau nikah sama anak emak?" Jessica senyum lebar. "Kalau itu, saya sudah mikir baik-baik, Mak. Saya suka Mas Mandra. Dia jujur, lucu, dan beda. Saya rela pindah agama, Mak. Saya mau masuk Islam." Mandra yang nguping dari luar hampir kesedak minuman. Jessica keluar dapur, lihat Mandra yang bengong. "Mas, aku serius," katanya sambil pegang tangan Mandra pelan. "Parfum itu yang bikin aku jatuh cinta. Tapi kamu yang bikin aku gak bisa pergi." Mandra gak bisa ngomong apa-apa, tapi jantungnya kayak ditabuh marawis. Hari itu, hidup Mandra mulai berubah. Bukan karena parfum, bukan juga karena sambal, tapi karena bule Rusia yang rela ngulek demi cinta. Sejak kejadian ngulek sambal itu, nama Jessica langsung viral di kampung Mandra. Tapi bukan karena dia bule, bukan juga karena dia cantik, tapi karena satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di RT 03, ada bule ngulek sambal pakai cobek. Batu sambil nangis, lalu bilang mau nikah sama anak Mak Ipah. Warga heboh, warung kopi depan gang penuh tiap sore. Bukan buat ngopi, tapi buat ngebahas Jessica. Gue lihat sendiri. Cek, si bule itu masuk dapur, keluar udah merah tangannya. "Serius lu, bro? Itu beneran bule Rusia?" "Iya. Kalau di Rusia, dia minum vodka. Di sini dia minum es kelapa muda, Bang." Sementara itu, Mandra malah jadi bahan ledekan Dono, Kasino, dan intro di grup WhatsApp teman seragam biru hotel Dono. "Andra, bule Rusia? Deraha, gue aja dulu deketnya sama SPG susu kedelai doang, Kasino. Benerin napas dulu, Ndra. Jangan tiap lihat dia langsung lemes." "Belum halal, bro. Indro, kalau udah halal, lu jangan sampai minta izin tiap kali lihat dia pakai daster." Ya, Mandra cuma bisa balas stiker orang pingsan. 2 hari setelah acara ngulek sambal, Jessica ngajak ketemuan. Tapi bukan di hotel mewah, dia minta ketemu di warung Kopi Ujang, warung kaki 5, depan gang rumah Mandra. Tempat itu biasanya jadi markas bapek-bopek main gaple dan ngerokok kretek. Sore itu, Jessica datang pakai baju batik longgar dan celana jeans. Rambutnya dikepang 2. Mirip anak pramuka. Warga kampung udah duduk di warung sejak jam 3 sore, nunggu adegan lamaran langsung. Mandra datang naik motor butut. Jessica senyum lebar. "Mas Mandra," katanya. Lengkap dengan lengkungan suara yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan karena takut, tapi bingung. Mandra duduk di bangku kayu sebelah Jessica. Ujang, si pemilik warung, langsung nyodorin 2 gelas teh manis
dan 1 piring gorengan isi 5 biji. Jessica buka tas kecilnya, ngeluarin 1 kotak kayu ukir Rusia. Di dalamnya, ada boneka matrioska kecil berlapis-lapis. Begitu dibuka lapis terakhir, di dalamnya ada cincin perak mungil. "Mas Mandra," kata Jessica, "saya sudah pikir baik-baik. Saya bukan datang buat minta resep parfum lagi. Tapi, saya datang buat minta hatimu." Semua orang di warung langsung nahan napas, termasuk Ujang yang lagi mau ngunyah tahu isi. Sampai tahunya jatuh ke asbak. Jessica lanjut bicara, "Saya sudah bilang ke mak kamu. Saya serius. Saya sudah siap pindah agama. Saya sudah belajar sholat, belajar wudhu, bahkan belajar bedain kurma sama salak." Mandra masih bengong. "Jadi, sekarang saya tanya, kamu mau nggak nikah sama saya?" kata Jessica sambil sodorin cincin itu. Warga di warung langsung heboh. Ada yang teriak, "Terima." NDR, ada yang langsung siaran langsung ke TikTok. Ada juga yang nyanyi gubahanku pelan-pelan di pojok. Mandra nengok kanan, nengok kiri, lalu ngelus dada. Ya udah, kalau udah begini mah, bismillah aja dah. Saya mau." Jessica langsung peluk Mandra. Warga kampung tepuk tangan sambil Ujang langsung nyalain speaker kecil, muter lagu dangdut remix. Besoknya, berita soal lamaran bule di warung kopi nyebar kemana-mana. Bahkan grup arisan RT sebelah rame ngomongin Mandra. Di hotel tempat Mandra kerja, Dono langsung nanjuk-nanjuk Mandra di pantry. Ini dia nih, cowok biasa, dapat bule. Bukan karena kaya, bukan karena mobil, tapi karena parfum emak." Indro ikut nimbrung. "Gue udah daftar jadi reseller parfumnya. Gue kasih nama Mahar Cinta Wangi Serai." Kasino malah sibuk ngitungin berapa persen keuntungan kalau dijual lewat TikTok Shop. Mandra cuma geleng-geleng. Dalam hati, dia sadar ini semua bukan karena dia ganteng karena jelas. Enggak, tapi karena dia jujur, sederhana, dan karena emak. Malam itu, Mandra pulang ke kampung lagi buat ngomongin rencana nikah ke Mak Ipah. Di meja makan, sambil makan sayur asem dan tempe goreng, Mak Ipah ngomong, "Nikah itu bukan cuma soal suka, tapi soal tanggung jawab. Kamu yakin bisa jagain dia?" Mandra angguk, "Saya yakin, Mak. Saya akan jaga dia. Dia juga mau jaga saya." Mak Ipah senyum pelan. "Kalau begitu, Mak izinkan, tapi syaratnya 1. "Apalagi, Mak?" tanya Mandra waspada. "Kalau nanti udah tinggal serumah, tiap Jessica pakai baju ketat, kamu jangan langsung lemas." Emak malu kalau anaknya roboh. Tiap lihat istrinya, Mandra nayenjer. "Usahain, Mak. Tapi saya nggak janji." Pernikahan mereka direncanakan sederhana, tapi meriah, dan warga kampung mulai latihan, ngarak bule pakai rebana, dan tarian Betawi. Bahkan RT udah beli kipas angin tambahan buat ruang tamu Mak Ipah, karena takut Jessica kepanasan waktu akad nikah. Tapi di tengah persiapan itu, ada satu hal yang belum Mandra tahu. Jessica punya ide besar soal parfum itu. Bukan sekadar buat disimpan, tapi buat diproduksi massal. Sudah 2 minggu sejak Jessica resmi melamar Mandra di warung kopi Ujang. Undangan belum dicetak, tapi rencana pernikahan sudah disusun. Akad di rumah Mak Ipah, resepsi di halaman depan, pakai terpal, dan hiburannya orkes dangdut keliling yang biasa manggung. Kalau 17-an, semua warga ikut sibuk. Bahkan Pak RT sampai rela minjem sound system ke masjid. Mandra sendiri mulai terbiasa melihat Jessica wera-weri di kampung. Kadang pakai daster panjang, kadang pakai baju kaos kedodoran dengan tulisan I love back one. Tapi tetap saja, tiap kali Jessica nyinggir manja, Mandra harus tahan napas supaya nggak drop tegangan. Sampai suatu sore, Jessica manggil Mandra ke dapur rumah Mak Ipah sambil bawa laptop dan tumpukan kertas. "Mas Mandra, duduk sini dong, aku mau bahas sesuatu." Mandra duduk sambil ngeringkuk karena perasaan campur aduk antara takut dimintain lunasin utang listrik atau disuruh ngitung daftar belanja. Jessica buka laptop, lalu nunjuk layar. "Ini proposal bisnis parfum." Mandra garuk kepala. "Proposal? Apa, Mbak?" Jessica senyum lebar. "Parfum dari makmu itu luar biasa. Aku udah kirim sampel kecil ke temanku di Singapura dan Rusia.
Tahu nggak apa kata mereka? This is magic. Mereka bilang wanginya unik, tahan lama, dan beda dari parfum lain. Mandra melongo. Maksudnya, mau dijual? Jessica angguk semangat. Iya, kita bisa bikin bisnis parfum ini. Produksi kecil dulu, online. Nanti, kalau laku, kita bikin pabrik kecil. Aku yang urus modal awalnya. Tapi aku nggak bisa sendiri, aku butuh kamu. Buat apa saya? Tanya Mandra polos. Jessica tatap Mandra. Matanya serius. Karena ini bukan sekadar bisnis, ini warisan keluargamu. Aku nggak mau ambil seenaknya. Aku mau kita kerjasama. Kamu sebagai pemilik resep asli. Dan aku yang bantu promosi, distribusi, dan branding. Mandra diam sejenak. Lalu lirih. Tapi itu resep emak. Jessica menggenggam tangan Mandra. Mak Ipah udah kasih izin. Lagi pula, ini bukan buat jadi kaya raya aja. Ini buat nunjukin kalau tradisi Indonesia bisa bersaing. Kita angkat nama kampung ini juga. Mandra tarik napas dalam. Otaknya muter. Dulu dia cuma tukang pel hotel. Sekarang diajak bisnis sama bule. Rasanya kayak dari komedi putar langsung naik roller coaster. Nama brandnya udah ada belum? Tanya Mandra. Jessica angguk. Aku kepikiran nama. Ramu artinya 2. Ramuan. Dan ramuanku artinya kamu adalah ramuan yang bikin aku jatuh cinta. Mandra nyengir. Ya ampun mbak, bisa aja bikin saya lemas lagi. Besoknya, mereka bertiga Jessica, Mandra, dan Mak Ipah duduk bareng di ruang tamu. Bahas serius. Solbis, Jessica buka presentasi, lengkap dengan grafik dan tabel. Mak Ipah nggak paham grafik, tapi matanya tajam waktu baca bagian laba per bulan. Ini beneran bisa dapat segini, Neng? Insya Allah, Mak. Tapi saya minta izin dulu, resep ini kan milik Mak. Mak Ipah diam sebentar, lalu berkata, asal jangan ditambahin yang aneh-aneh ya, jangan dicampur zat kimia dari luar negeri. Ini ramuan tradisional, kalau bisa, tetap alami, emak restu. Jessica peluk Mak Ipah sambil senyum haru. Makasih. Mak, seminggu kemudian, produksi dimulai kesel-kaselan di dapur rumah. Jessica pesan botol kaca dari Jogja. Labelnya dicetak di percetakan kecil di pasar Minggu. Dan isi parfumnya diracik bareng Mak Ipah, Mandra, dan dibantu anak-anak kampung. Dono, Kesino, dan Indro juga ikut nyumbang tenaga walau. Lebih sering bikin berantakan. Dono jadi bagian penyemprot uji coba. Wah, ini wangi banget. Tapi kenapa pas disemprot gue jadi pengen makan soto? Kasino, ngurus admin, tapi salah cetak label. Ramuanku jadi rambutanku. Indro bagian packing, tapi lebih sering tidur di tumpukan kardus. Meskipun kacau mereka kompak. Orderan pertama dikirim ke 5 negara. Singapura, Malaysia, Rusia, Jerman, dan Korea. Semuanya terima dengan respon positif. Jessica upload video TikTok parfum dari emak di kampung Indonesia. Lengkap dengan visual Mak Ipah lagi ngulek sambel sambil nyampurin cengkeh ke dalam botol. Video itu viral. Komennya ribuan. Aku mau bisa kirim ke Eropa. Mak Ipah is the real CEO. Sore itu, Mandra duduk di halaman. Minum teh sambil lihat Jessica sibuk packing. Dia senyum sendiri. Hidupnya berubah drastis. Dari tukang pel, jadi calon pengusaha parfum internasional. Tapi dia juga sadar, semua ini bukan karena dia pinter, bukan juga karena ganteng. Semua ini karena satu hal, warisan sederhana dari emak. Tiba-tiba, Jessica duduk di sebelah, pakai kaos kutang tipis dan celana pendek. Keringatnya ngucur, wajahnya merah karena habis mindah kardus. Mas Mandra, kamu lihat aku seksi nggak hari ini? Godanya pelan. Mandra langsung tegak berdiri. Saya ambil air dulu ke dapur ya. Panas. Cuaca panas nih. Saya lemes dikit. Jessica ketawa ngakak sampai hampir jatuh. Mas, aku udah jadi tunanganmu loh. Masih aja begitu. Mandra balik badan, jalan cepat ke dapur, sambil bisik sendiri. Parfum bisa tahan 12 jam, tapi ngelawan godaan begini, cuma bisa 12 detik. Pagi itu kampung Mandra heboh luar biasa. Bahkan lebih heboh dibanding waktu ayam tetangga hilang 3 hari.
dan ketahuan nyangkut di atap musala. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari resepsi pernikahan Mandra dan Jessica. Lokasi acaranya, Cenggas Sawah, tepat di belakang rumah Maipa yang luas dan masih ada sisa lahan buat tanam singkong. Warga gotong royong bikin panggung dari papan, tenda dari terpal pinjaman, dan hiasan dari janur kuning yang dibentuk mirip bunga matahari, walau ujung-ujungnya lebih mirip jemuran. Maipa berdiri di dapur, sibuk atur masak. Beliau memang gak mau catering. Pokoknya semua makanan harus masakan sendiri. Menu hari itu nasi uduk, ayam goreng lengkuas, sambal terasi legendaris, dan es campur dengan sirup merah yang kalau kena baju, gak bisa hilang sampai 7 kali cuci. Sementara itu, Mandra masih di kamar, dipaksa Dono, Kasino, dan Indro pakai beskap coklat, lengkap dengan belangkon. Endra, lo tuh sekarang udah suami bule. Harus elegan, harus gagah, kata Dono sambil bantuin pasang bros emas palsu. Gagah, matamu. Gue gerah, Dun, kata Mandra sambil garuk-garuk leher. Gini aja udah keringetan. Gimana nanti malam? Celetuk Kasino sambil ngedip. Indro ngakak, tenang. Malam pertama itu bukan buat atletik, Ndra. Itu buat diplomasi cinta. Mandra tepuk jidat. Kenapa sih? Temen gue kagak ada yang normal? Itu di rumah sebelah. Jessica sedang didandani oleh 3 ibu-ibu kampung yang biasanya kerja jadi tukang rias manten. Bu, bedaknya tebel amat, keluh Jessica. Biar awet, Neng. Ini resep turun-temurun dari nenek saya, jawab Pucung, si penata rias Jessica. Mengenakan kebaya putih dengan kain batik lilit. Rambutnya disanggul setengah dan dihias bunga melati. Semua warga kampung terpesona melihat penampilan bule Rusia yang berubah total jadi seperti pengantin Jawa asli. Anak-anak kecil sampai bisik-bisik, "Itu bule ya? Kok kayak ibu-ibu lurah?" Acara dimulai jam 9 pagi. Tamu undangan mulai berdatangan. Uniknya, tamunya bukan cuma warga kampung, tapi ada juga tamu dari luar negeri. 2 sahabat Jessica dari Rusia dan 1 orang dari Singapura, plus 2 bule yang katanya kawan bisnis parfum baru mereka. Kekacauan pun dimulai. Pak RT yang ditugasi jadi mic salah sebut nama. "Selamat datang kepada Ibu." Ibu Valentina Romanovici. Romanovi. Ya, itulah pokoknya. "Selamat datang, Bu." Warga kampung bingung. Mereka bisik-bisik. "Itu bule siapa sih? Bajunya kayak nyari sate di festival budaya." Tiba-tiba hujan turun, rintik-rintik. Dono panik ambil terpal cadangan. Kasino angkut sound system ke tempat yang agak kering, dan Indro nyangkut di kabel mic gara-gara kakinya masuk lumpur. Panggung bergeser, musik dangdut berhenti, dan semua tamu pindah ke bel-bel darurat yang dibikin dari papan triplek. Jessica tetap tersenyum. "Mas Mandra, ini resepsi paling lucu yang pernah aku lihat. Tapi aku bahagia banget." Mandra senyum sambil kipas-kipas. "Loh, yang penting sah. Soal acara, bonus aja." Setelah akad selesai, dan semua saksi sepakat bahwa Mandra sah jadi suami Jessica, saatnya prosesi nginjek telur. Jessica, yang belum terlalu paham adat, nanya, "Ini buat apa?" "Simbol, Mbak," kata Bu RT. "Biar nanti langgeng, saling menghargai." Jessica senyum. Injek telurnya pelan, lalu ngelap kaki Mandra pakai air bunga. Mandra geli sendiri, kayak mau mandi kembang tengah sawah. Lalu dilanjutkan acara saling suap nasi kuning. Jessica ngasih suapan besar banget. Mandra hampir keselak. "Pelan-pelan dong, Mbak, bukan lomba makan kerupuk ini." Warga kampung ketawa, bahkan bule-bule juga ketawa, walau nggak tahu lucunya di mana. Siangnya, acara hiburan dimulai. Ada orkes dangdut lokal yang manggung di atas panggung bambu. Penyanyinya nyanyi lagu koplo versi remix Rusia. Jessica joget pelan sambil ngajak Mandra, tapi Mandra cuman goyang pundak sambil ngelus perut. "Gue kenyang, Mbak." Takut muntah ayam goreng. Anak-anak kecil nari di tengah sawah, kokik-kokik, main domino di pojokan, dan emak-emak antre minta foto bareng Jessica pakai kamera HP jadul. Tapi dari semua yang datang, yang paling diam adalah Maipa. Beliau duduk di kursi rotan,
menatap panggung dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah semua tamu pulang, Maipah bilang pelan ke Mandra, "Andra, Mas seneng kamu udah punya istri, tapi jangan lupa, jangan tinggalin kampung ini begitu aja. Kalau kamu nanti diajak tinggal ke luar negeri, ingat, emak masih di sini." Mandra angguk pelan, "Saya nggak bakal lupa, Mak. Emak tetap rumah pertama saya." Maipah tersenyum. "Sudah, sana masuk kamar. Istrimu udah nungguin, tapi ingat, jangan langsung lemas begitu dia buka jilbab ya." Mandra tepuk jidat. "Mak, Play, ini malam pertama saya. Jangan kasih tekanan batin dulu." Malamnya, saat semua lampu mati dan hanya suara jangkrik terdengar, Mandra masuk kamar pelan-pelan. Jessica duduk di kasur, masih pakai kebaya, tapi jilbabnya udah dilepas. Rambut pirangnya menjuntai, matanya sayu. "Mas Mandra, sekarang kita suami istri, tapi kamu jangan pingsan ya," katanya sambil senyum nakal. Mandra duduk di pinggir ranjang, pegang dada sendiri. "Ya Allah, kuatkan hamba-Mu malam ini." 3 bulan setelah pernikahan, suasana rumah Maipah jadi terasa sepi. Jessica dan Mandra akhirnya pamit untuk pindah sementara ke Rusia. Bukan cuma untuk tinggal, tapi juga membangun pabrik parfum pertama mereka di luar negeri. Tepatnya di kota Kazan, tempat asal keluarga besar Jessica. Awalnya Mandra agak berat. "Mak, ini kita bukan pindah ke Bekasi loh, ini Rusia. Tempat orang makan sup dingin dan salju, kayak tepung bertebaran." Tapi Maipah cuma tersenyum. "Kalau itu jalan hidupmu, jalanin. Emak cuman pesan satu, jangan lupa bawa sambal emak." Jadilah Mandra dan Jessica terbang ke Rusia dengan 2 koper besar. Satu isinya baju dan dokumen, satunya lagi penuh botol kecil parfum, rempah kering, dan 1 cobek dari dapur Maipah. Kesan pertama Mandra tentang Rusia, "Ini negara kenapa sih? Dinginnya kayak kulkas rusak yang gak bisa ditutup," katanya sambil pakai jaket tebal 3 lapis. Jessica ngakak, "Mas Mandra, ini baru awal musim dingin. Tunggu saljunya turun, kamu bakal bisa bikin es campur di luar rumah." Mandra cuma bisa mengeluh sambil nyari angin hangat dari heater. Mereka tinggal di apartemen kecil, tapi nyaman. Di bawahnya ada toko roti, di seberangnya taman salju. Setiap pagi Jessica ngopi sambil buka laptop dan nyusun strategi bisnis, sementara Mandra sibuk ngaduk ramuan parfum di dapur. Dapur apartemen mereka jadi bau cengkeh, kayu manis, dan kencur. "Mas, kamu yakin ini ramuan udah pas?" tanya Jessica suatu pagi. "Saya udah cobain ke ketiak sendiri, wanginya tahan sampai 3 kali naik bus. Berarti aman." Jessica ketawa ngakak sampai hampir tumpah kopinya. Bisnis mereka pelan-pelan naik. Awalnya cuma titip jual di beberapa toko kosmetik kecil, lalu berkembang ke toko-toko online Rusia. Jessica urus desain dan pemasaran, Mandra urus produksi dan kontrol kualitas. Mereka kasih nama parfum utama mereka, Ma Essence. Kombinasi antara ma-emak dan essence. Esensi, tagline-nya sederhana, wangi yang menembus salju. Salah satu yang paling laris adalah varian ramuan mawar kencur, yang aromanya manis, tapi ada tendangan segar khas dapur emak-emak Indonesia. Orang Rusia awalnya bingung, tapi begitu pakai, langsung ketagihan. Banyak yang komen di review, "Ini pertama kali saya pakai parfum yang baunya bikin saya pengen makan nasi goreng. Saya merasa seperti habis dipeluk nenek di pedesaan, tapi neneknya wangi banget." Suatu sore, saat mereka berdua duduk di balkon sambil minum teh panas, Jessica mendadak melamun. "Mas, kamu kangen gak sama Maipah?" Mandra diam sebentar. "Kangen, tapi saya yakin Mak bahagia lihat kita sukses." Jessica senyum. "Aku juga kangen. Rasanya belum pernah ada yang masak sayur asem seenak dia. Maipah itu enggak cuma emak, dia akar dari semua ini," kata Mandra sambil lihat langit yang perlahan berubah oranye keabu-abuan. Jessica pegang tangan Mandra. "Aku senang bisa jadi bagian dari hidupmu, dari emakmu, dari ramuan kecil yang sekarang jadi besar begini." 6 bulan kemudian, pabrik parfum kecil mereka resmi berdiri. Bangunannya sederhana, tapi bersih dan rapi. Deep into the Panya, tertulis Mac Essence Factory. From Indonesia, with love. Semua pekerja mereka ajarin cara ngaduk ramuan ala Maipah. Ada sesi pelatihan khusus, namanya
Nguleknya jangan asal. Sebuah penghormatan kepada sesi sambal legendaris waktu. Jessica pertama kali datang ke rumah Maipah. Mereka juga bikin ruang khusus buat anak-anak. Karena ya, setelah 8 bulan menikah, Jessica dinyatakan hamil anak pertama. Mandra kaget, panik, senang, semua campur jadi satu. Ini beneran? Tanya Mandra sambil lihat hasil tes pack. Jessica angguk sambil senyum. Kamu bakal jadi ayah. Waktu terus berjalan, anak pertama mereka lahir. Perempuan, diberi nama Aisyah Valentina Makarova, kombinasi budaya Indonesia dan Rusia. Anak kedua, laki-laki, diberi nama Ipah Mandra Jr. Nama yang awalnya bikin Maipah ngakak sambil bilang, kagak ada nama lain, Dra. Dua anak itu tumbuh jadi lucu dan pintar. Aisyah suka ngulek sambal bareng ayahnya di dapur. Sedangkan Ipah JR suka main botol parfum kosong dan sering tumpahin ke bonekanya. Jessica bilang, ini rumah kita sekarang, tapi suatu hari nanti, aku mau anak-anak lihat kampungmu, ketemu langsung sama Maipah. Dan mereka harus bisa bedain kencur sama jahe. Mandra angguk pelan, dan mereka juga harus bisa tahan lihat emek-emek ngomel sambil nyapu. Di tahun ketiga, bisnis mereka merambah Asia. Pabrik baru dibuka di Malaysia dan Vietnam. Mereka juga bikin foundation sosial di Indonesia. Yayasan Warisan Wangi untuk membantu ibu-ibu kampung belajar membuat produk lokal yang bisa dijual ke luar negeri. Nama Maipah makin dikenal. Bahkan ada mural wajahnya di dinding pabrik mereka. Emak pakai daster, ngulek sambal sambil senyum, dan Mandra. Dia tetap jadi Mandra yang dulu. Masih suka lemas tiap Jessica pakai baju ketat. Masih suka ngomel kalau dapur berantakan. Tapi hatinya tetap sama. Sederhana, lucu, dan setia. Karena ternyata, dari sekian banyak parfum mahal di dunia, yang paling mahal adalah cinta yang tulus dari emak dan istri. Suatu pagi yang dingin, Mandra lagi duduk di ruang tengah sambil ngelus perut karena baru aja makan 3 potong roti isi telur keju buatan Jessica. Di luar jendela, salju turun tipis seperti bedak bayi. Jessica lagi nyuapin Aisyah yang duduk di kursi bayi sambil ngoceh dalam 2 bahasa. Separuh bahasa Indonesia, separuh Rusia. Ipah JR sibuk ngejar kucing tetangga yang nyelonong masuk ke rumah. Tiba-tiba handphone Mandra bunyi. Muncul notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Mak Ipah mau ke Rusia. Siapin sambal. Mandra langsung berdiri dari kursi, lalu duduk lagi karena keseleo dikit. Jess, Mak mau kesini. Ini serius. Jessica senyum lebar. Akhirnya, aku udah siapin 1 kamar buat beliau, sama termos air panas, sama stok bawang merah sekarung. 2 minggu kemudian, Bandara Kasan penuh kejutan. Dari pintu kedatangan, muncullah sosok perempuan tua dengan jaket hijau daun, syal batik dililit asal, dan sendal jepit bertali. Di tangan kirinya, bawa 1 koper besar. Dan di tangan kanan, kantong plastik isi mangga muda, serta 1 cobek kecil. Emak, teriak Mandra. Andra, ya Allah, kamu jadi putih banget tinggal di sini. Kedinginan kali ya. Jessica peluk Maipah sambil senyum haru. Mac, ... Welcome to Russia. Maipah melirik Kirchanen, lalu bilang pelan, Rusia kok kayak Garut? Pas, dingin-dinginnya. Sampai di apartemen, Maipah langsung disuguhi teh panas dan selimut tebal. Tapi belum 1 jam duduk, beliau udah berdiri dan masuk dapur. Dapurnya cakep, tapi kenapa nggak ada ulekan di sini? Katanya sambil bongkar-bongkar laci. Jessica nyodorin cobek mini yang dibawanya dulu dari Indonesia. Ini Mak, nah gini dong. Emak mau bikin sambal terasi, biar tetangga tahu. Aroma sejati itu bukan dari parfum doang. Dan benar saja, 2 jam kemudian, seluruh lantai apartemen tercium bau khas sambal terasi. Maipah, tetangga bule, sampai keluar, nyari sumber aroma. Ini baunya kayak pedas, tapi negay, kata bule lantai 2. Malamnya, Jessica dan Mandra ngadain makan malam kecil buat nyambut kedatangan Maipah. Ada nasi kuning, ayam goreng, sambal terasi, dan sup ala Rusia. Anak-anak duduk manis.
Sementara Mak Ipah cerita soal kampung, di rumah, ayam sekarang udah berani naik ke atap. Kata tetangga, itu pertanda kangen sama Mandra. Semua tertawa. Keesokan harinya, Jessica ajak Mak Ipah keliling pabrik parfum mereka. Bangunannya besar, bersih, dan punya ruangan khusus yang dinamai laboratorium emak. Tempat semua ramuan parfum asli diracik. Ada foto besar Mak Ipah di dinding. Pakai daster dan senyum sambil ngulek. Mak Ipah melotot. Loh, ini foto dari mana? Dari waktu Mak nggak sadar, di foto Jessica pas bikin sambal dulu, jawab Mandra. Jessica pegang tangan Mak Ipah. Mak, semua ini ada karena Mak. Kami mau bawa budaya Indonesia ke dunia, bukan cuma wangi-wangiannya, tapi juga rasa dan cinta dari emak. Mak Ipah terdiam, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, emak bangga. Tapi jangan lupa, jangan sombong. Wangi boleh mahal, tapi kalau hatimu busuk, percuma. Hari-hari berlalu cepat. Selama 2 minggu, Mak Ipah jadi selebritas lokal. Tetangga-tetangga bule ngajak selfie, ngajak masak bareng. Bahkan, ada yang ngajarin Mak Ipah main ski. Tapi puncaknya adalah saat mereka ngadain festival budaya Indonesia di halaman pabrik. Ada tari-tarian, makanan khas, dan tentu saja workshop bikin parfum tradisional. Mak Ipah jadi pembicara utama dengan bahasa Indonesia penuh gaya, diterjemahkan langsung oleh Jessica. Beliau berdiri di panggung kecil. Dulu saya cuma emak-emak biasa di kampung. Nggak pernah nyangka bakal ke Rusia. Tapi saya percaya, kalau sesuatu dibuat dari hati, pasti sampai ke hati. Bahkan hati orang Rusia yang dingin sekalipun, semua tepuk tangan. Bahkan si bule tua penjaga parkiran nangis sambil pelek behu satpam pabrik malam itu. Setelah acara selesai, mereka duduk di balkon apartemen sambil minum jahe hangat. Aisyah tidur di pangkuan Mak Ipah, dan Ipah JR ketiduran sambil pegang botol parfum kosong. Jessica menyender di bahu Mandra. Mas, aku bersyukur. Kita nggak cuma bangun bisnis, tapi juga keluarga. Keluarga lintas benua. Mandra tersenyum. Semua ini gara-gara parfum. Dan gara-gara emak. Mak Ipah mengangguk pelan. Parfum itu wangi, tapi keluarga itu yang bikin hidup harum. Langit malam Rusia bersih. Bintang-bintang bertaburan. Dan di sana, di negeri salju, jauh dari kampung, ada satu keluarga kecil Indonesia yang sedang tertawa, bersama, hangat, dan bahagia. 3 tahun sejak mereka tinggal di Rusia, pabrik Ma Essence kini berdiri di 5 negara. Parfum buatan Mandra dan Jessica masuk daftar produk kecantikan terbaik di Eropa Timur. Bahkan ada seleb TikTok asal Prancis yang bilang, ini bukan parfum, ini jampi-jampi cinta. Tapi buat Mandra, semua pujian itu nggak ada artinya dibanding satu hal. Mak Ipah minta pulang ke kampung. Emak udah cukup lama di sini. Endra, kangen lihat sawah, kangen suara azan dari musala, kangen ayam yang suka masuk dapur, kata Mak Ipah sambil bungkus cobek ke dalam koper. Mandra menatap istri dan anak-anaknya. Jess, kamu yakin bisa hidup di kampung? Jessica angguk. Asal sama kamu dan Mak, aku mau tinggal di mana aja. Lagi pula, anak-anak harus tahu dari mana semuanya dimulai. 3 minggu kemudian, mereka mendarat di Indonesia. Kampung menyambut seperti menyambut rombongan haji. Warga pasang umbul-umbul, tenda di pinggir jalan, dan spanduk besar bertuliskan, Selamat datang Mandra dan Bu Jess, si miliarder wangi. Dono, Kasino dan Indro sudah tunggu di pinggir jalan. Endra, lu makin putih, tapi jangan sombong ya. Di sini masih berlaku hukum sandal jepit hilang di musala, seru Dono. Benar, jangan kira cuma karena punya pabrik, lu bisa bebas antre. Di warung Bu Yati tambah Kosino Indro datang sambil bawa ransel. Gue ngelamar jadi manajer cabang Ma Essence wilayah RW 03. Mandra ketawa. Gue kangen bercandaan kalian. Serius, mereka tinggal sementara di rumah Ma Ipah. Jessica ngajak anak-anak main di sawah, nyuci baju di belakang rumah, dan masak di dapur pakai kayu bakar. Aisyah belajar ngulek sambal barang emek-emek tetangga. Sementara Ipah JR sibuk kear-kearan sama ayam kampung.
Suatu malam, Mandra duduk di beranda, menghadap langit penuh bintang. Jessica datang bawa 2 gelas teh manis. "Mas, kamu bahagia?" Mandra menatap istrinya, lalu angguk. "Iya, dulu aku cuma tukang pel hotel. Sekarang, ya tetap Mandra yang sama. Tapi Eda kamu, ada anak-anak, dan ada usaha yang semuanya berawal dari satu hal sederhana. Ramuan parfum buatan emak." Jessica tersenyum, lalu duduk di samping suaminya. "Mas, aku mau sampaikan satu hal." "Apa tuh?" Jessica menatap Mandra serius. "Kita dapat tawaran investor dari Dubai. Mereka mau bikin Mark Essence Middle East. Tapi aku gak mau ambil sebelum kamu setuju." Mandra terdiam, lalu ia jawab pelan. "Kalau niatnya baik, kalau bisnis itu bisa bantu orang lain, kita jalanin. Tapi tetap satu syarat, resep parfum jangan diubah. Tetap dari dapur, Mak." Jessica memeluk Mandra erat. Deal. 3 bulan berlalu, mereka resmi membuka kantor pusat Mark Essence Indonesia di kampung halaman. Uniknya, gedungnya berdiri di bekas rumah panggung tua yang dibongkar dan dibangun ulang oleh warga kampung. Di dalamnya ada ruang produksi, ruang riset, dan satu ruang khusus bernama Warisan Mark. Di sana tersimpan cobek asli Maipah, buku catatan aroma, dan rak kecil berisi botol-botol pertama yang mereka buat. Warga sekitar diajak pelatihan, bikin parfum alami, anak-anak muda diajak magang, dan emak-emek diberdayakan sebagai pekerja rumahan. Semua berjalan rapi. Suatu hari, Maipah datang ke ruang produksi. Beliau menatap anak-anak yang lagi racik ramuan, lalu bilang, "Kalau kalian kerja dari hati, hasilnya juga bakal sampai ke hati. Jangan cuma ke dompet." Saat ulang tahun ke-5 Ma Essence, mereka adakan acara besar di lapangan kampung. Di tengah acara, Mandra naik ke panggung. "Teman-teman semua, saya cuma tukang pel lantai yang dikasih keberuntungan luar biasa. Istri saya, Jessica, yang tadinya tamu hotel, sekarang partner hidup dan partner bisnis. Emak saya, Maipah, yang dulu cuma dianggap mak-mak biasa, sekarang jadi inspirasi dunia." Tepuk tangan bergema. Jessica berdiri sambil angkat tangan Aisyah dan Ipah Judia anak-anak. Tersenyum bangga, Mandra lanjut. "Kalau hari ini kami bisa berdiri di sini, itu karena satu hal. Kami gak lupa dari mana kami berasal. Dan kami gak akan pernah lupa malamnya." Saat semua sudah bubar, Mandra dan Jessica duduk di dapur. Lampu gantung tua menyala temaram. Di atas meja, ada satu botol parfum kecil dengan tulisan tangan, "Ramuan asli emak, batch pertama." Jessica membuka botol itu pelan, lalu mengendus. Aroma ini nggak pernah berubah. Mandra tersenyum, karena dibuat bukan cuma dengan rempah, tapi juga dengan doa dan cinta. Jessica mendekat, lalu bisik, "Dan karena aroma inilah, aku jatuh cinta sama kamu." Mandra pura-pura batuk. "Aduh, lemes lagi." Jessica ketawa sambil peluk suaminya. Dan di malam sunyi itu, di kampung sederhana tempat semuanya bermula, kisah wangi cinta Mandra dan Jessica mencapai titik paling tenang. Bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih panjang. Mereka saling mencintai. Selama warisan Maipah tetap dijaga, selama sambal masih pedas dan parfum masih harum, mereka akan selalu pulang. Pulang ke tempat di mana segalanya dimulai. Malam itu, hujan turun pelan di atap rumah kampung. Aisyah dan Ipah Jiter sudah tidur di kamar depan, dibungkus selimut batik yang dibawa dari Rusia. Jessica duduk di ruang tengah, membuka album foto keluarga, sambil sesekali tersenyum melihat wajah kecil Mandra yang dulu lebih mirip anak hilang ketimbang pengusaha sukses. Di dapur, suara lesung kayu terdengar pelan. Mandra sedang ngulek, tangannya cekatan, tapi matanya sayu. Di sebelah cobek, ada sepucuk surat dari Maipah yang baru saja pulang ke Rahmatullah 3 hari lalu. Dunia Mandra terasa hampa sejak kepergian emak. Rumah jadi sepi, walau semua anak dan cucunya ada di sana. Surat itu ditulis tangan, dengan huruf yang sedikit miring ke kiri. "Endra, kalau suatu hari emak udah gak ada, jangan nangis kelamaan. Hidup terus berjalan, tapi kalau kamu kangen, buka laci lemari dapur paling bawah.
Emak titip satu hal terakhir di sana. Pagi harinya, Mandra diam-diam membuka laci yang dimaksud. Di dalamnya, ada sebuah botol kecil dari kaca bening, berisi cairan coklat keemasan. Label di botolnya tertulis dengan spidol hitam, "Parfum terakhir emak." Jessica datang pelan, lalu duduk di samping Mandra. "Mas, ini yang ditinggalkan emak." Mandra mengangguk. "Kayaknya ini ramuan terakhir yang beliau racik sendiri. Wanginya beda, lebih dalam, lebih tenang." Jessica membuka botol pelan, mengendusnya, dan tiba-tiba air matanya menetes. "Mas, ini bukan cuma parfum. Ini aroma rumah." Mandra tersenyum pahit. "Mak bilang, selama kita pegang ini, kita nggak akan lupa pulang." 3 minggu setelah pemakaman, Mandra menggelar acara syukuran kecil. Bukan hanya untuk mengenang Mak Ipah, tapi juga untuk meluncurkan edisi terbatas parfum terakhir itu. Nama produknya Mak Terakhir, dan hanya dibuat 1000 botol. "Bukan buat bisnis," kata Mandra saat rapat, "tapi buat menghormati. Setiap botol akan dikasih gratis ke 1000 ibu rumah tangga pilihan di pelosok desa. Biar mereka tahu, warisan emak-emak itu bisa mengubah dunia." Jessica setuju. "Kita bantu dengan cara sederhana. Bukan uang, tapi harapan." Proses produksinya tidak pakai mesin. Semua diracik manual. Bahkan Aisyah ikut bantu tempelin label, sementara Ipah JR sibuk main air dan hampir minum cairan parfum. Untung dicegah Jessica. "Dek, ini bukan sirup ya. Bikin ganteng sih iya, tapi jangan diminum." Rilis Mak Terakhir disambut luar biasa. Sosial media meledak dengan tagar, "Wangi Mak." Banyak ibu-ibu yang dapat botolnya, lalu posting foto mereka sambil senyum dan nulis caption panjang. "Ini bukan cuma parfum, ini pengingat bahwa emek-emek bisa bikin perubahan. Terima kasih Mak Ipah. Walau saya nggak pernah kenal, tapi saya merasa dekat." Sore itu, saat matahari turun perlahan di balik sawah, Mandra duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. Jessica duduk di sebelahnya, pegang tangan suaminya. "Kamu yakin udah siap terusin semuanya tanpa Mak?" tanya Jessica. Mandra menatap langit. "Siap nggak siap? Harus siap. Tapi aku belajar satu hal dari Mak. Hidup itu bukan soal seberapa wangi kita dikenal orang, tapi seberapa wangi kita dikenang." Jessica mengangguk. "Dan wangi itu sekarang ada di anak-anak kita." Malam harinya, mereka duduk bersama Aisyah dan Ipah JR di ruang tengah. Mandra buka album tua milik Mak Ipah, lalu tunjuk satu foto. "Nah, ini waktu emak masih muda. Lihat tuh, rambutnya mekar kayak sapu ijuk." Anak-anak tertawa. Jessica tersenyum haru. "Besok kita ajak anak-anak ke masalah, biar mereka bisa doa di kuburan Mak," ucap Jessica. "Iya, sekalian bawa sambal. Kali aja Mak kangen," celetuk Mandra. Semua tertawa. Sebelum tidur, Mandra berdiri di jendela kamar. Ia buka botol Mak Terakhir, lalu percikan sedikit di baju. Wangi rempah, bunga kenanga, dan sedikit aroma kayu manis menyebar. Tapi ada satu wangi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wangi yang cuma dimiliki oleh satu sosok emak. Dan di malam yang hening itu, tanpa suara, tanpa banyak kata, Mandra tahu, meski emaknya sudah tiada, tapi warisannya tetap tinggal di udara. Menghangatkan, mengingatkan, menenangkan. Pagi itu mendung menggantung di atas kampung. Tapi di rumah Mandra, suasananya ramai bukan main. Jessica sibuk mengepak kotak-kotak kecil, bertuliskan Make Essence Kids Edition. Sementara Aisyah dan Ipah Junior mondar-mondir dengan stiker wangi di tangan. "Dek, jangan tempelin stiker di kulkas, ini buat paket, bukan buat mainan," tegur Jessica sambil ketawa. Mandra baru bangun tidur, pakai sarung belum disetrika, dan rambut kayak habis disemprot angin kipas angin rusak. Ia jalan ke dapur sambil garuk perut. "Wah, rumah udah kayak gudang ekspedisi. Ini ada apa sih, Jas?" Jessica noleh sambil senyum lebar. "Kita mulai produksi parfum khusus anak-anak, Mas. Wangi lembut, aman buat kulit, dan ada stiker tempel. Anak-anak sekarang suka yang lucu." Mandra duduk sambil ambil satu botol. Botolnya mungil. Gambarnya kartun mangga pakai peci. "Ini namanya aroma ceria? Yang kasih nama siapa?" "Aisyah,"
jawab Jessica sambil angkat alis bangga. Waduh, anaknya makin kreatif. Tapi ya ampun, aku baru sadar. Dari dulu, wangi itu bukan cuma soal enak dicium, tapi soal kenangan. Jessica mengangguk. Dan sekarang, kita mau jadi bagian dari kenangan anak-anak lain juga. Hari itu, mereka kirim 1000 paket ke berbagai taman kanak-kanak di seluruh Indonesia. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Kupang. Bahkan ada satu yang dikirim ke pelosok Kalimantan. Semua berisi parfum anak-anak, stiker lucu, dan surat pendek. Buat adik-adik tersayang, semoga wanginya bikin kalian semangat belajar dan tetap ceria. Dari keluarga Mak Esen. Beberapa hari kemudian, mereka mulai menerima kiriman video dan foto dari guru-guru di sekolah. Anak-anak kecil berjajar, ngantre minta semprot parfum ke tangan mereka. Ada yang ngelus botolnya, ada yang cium-cium stiker. Ada juga yang bilang, "Bu, ini wanginya kayak pelukan ibu pas baru bangun pagi." Jessica nangis pelan waktu lihat itu. "Mas, ini semua karena kamu. Karena emak kamu. Karena satu botol kecil dulu yang kamu bawa waktu ketemu aku pertama kali di hotel itu." Mandra cuma senyum, lalu bilang, "Dan kamu satu-satunya tamu hotel yang bikin aku hampir pingsan karena pakai tank top merah ketat." Jessica ngakak. "Ih, Mas, sore itu mereka dapat undangan dari salah satu sekolah penerima paket. Namanya TK Pelita Harapan Nusantara. Letaknya di puncak bukit kecil. Akses jalan cuma bisa dilalui motor. Tapi Mandra dan Jessica nekat datang. Mereka naik motor boncengan, pakai helm besar, sarung diselipin di pinggang, dan jaket couple yang dibeli di pasar malam Rusia. Sampai di sana, puluhan anak kecil sudah nunggu di halaman. Semua pakai kaos bergambar botol parfum. Ada panggung kecil dari kayu, dihias kertas warna-warni. Kepala sekolahnya sambut mereka dengan pelukan hangat. Mbak Jessica, Mas Mandra, anak-anak sangat senang. Mereka bilang ini pertama kalinya dapat kiriman dari luar kampung. Terima kasih. Ya, Jessica membungkuk hormat. Justru kami yang berterima kasih, Bu. Kami cuma kirim botol kecil, tapi senyuman mereka lebih besar dari pabrik kami. Acara dimulai. Aisyah dan Ipah Jucier naik ke panggung dan membagikan stiker ke anak-anak. Mandra diminta kasih sambutan. Ia naik ke panggung, mikir sebentar, lalu bicara. "Dulu, saya cuma tukang pel lantai hotel. Ketemu istri saya karena bau parfum yang sebenarnya. Parfum buatan emak saya. Sekarang, kami di sini. Ngasih parfum ke anak-anak. Bukan biar kalian wangi aja, tapi biar kalian percaya, kalian bisa jadi besar. Kalian bisa bikin perubahan." Semua orang tepuk tangan. Anak-anak bersorak. Bahkan ada satu anak kecil teriak, "Om Mandra, wanginya kayak tahu goreng." Malamnya, mereka duduk di warung kopi kampung. Udara sejuk, suara jangkrik ramai. Jessica sandarkan kepala di bahu Mandra. "Mas, kita udah punya banyak pabrik, rumah, anak-anak yang sehat. Tapi aku masih merasa ada satu hal yang belum kita lakukan." Mandra noleh. "Apa tuh?" Jessica tatap langit. "Membangun sekolah." Mandra diam sejenak. "Sekolah?" Jessica mengangguk. "Sekolah yang ngajarin bukan cuma baca tulis, tapi juga ajarin cara bikin sesuatu dari hati. Entah itu parfum, sambal, atau apapun. Sekolah yang nyambungin tradisi sama masa depan." Mandra menghela napas, lalu tersenyum. "Itu ide paling wangi yang pernah aku dengar." Beberapa bulan kemudian, mereka mulai membangun. Di lahan bekas sawah belakang rumah Mak Ipa, berdirilah bangunan sederhana dari kayu. Bernama Sekolah Wangi Mak. Sekolah gratis untuk anak-anak kampung. Kurikulumnya unik, belajar tradisi, wirausaha kecil, dan tentunya cara bikin parfum. Di pintu masuknya tertulis, sekolah ini didirikan oleh keluarga kecil yang percaya kalau cinta ditaruh dalam botol kecil, dunia akan jadi lebih harum. Dan setiap pagi, saat bel sekolah berbunyi, anak-anak masuk sambil senyum lebar. Bukan karena mereka akan belajar tentang wangi, tapi karena mereka tahu wangi sejati adalah saat kita bisa berbagi. Aisyah kini berumur 13 tahun, sifatnya mirip ibunya. Tenang, cerdas, dan punya logat bahasa Indonesia yang nyaris sempurna meski lahir di Rusia.
Sedangkan Ipah Joer baru 10 tahun, tapi sudah seperti bayangan kecil Mandra. Lincah, tengil, dan kalau bicara, kadang bikin kepala orang dewasa berasap. Mereka berdua sekolah di Sekolah Wangima, sekolah yang dibangun Mandra dan Jessica di kampung. Tempat anak-anak diajarkan bukan cuma baca tulis, tapi juga cara menghargai tradisi. Sore, Aisyah pulang dari sekolah dengan wajah kesal. Tas disampirkan di kursi, lalu langsung duduk sambil menatap kosong ke tembok. Jessica, yang sedang menumbuk rempah untuk eksperimen parfum edisi baru, menoleh cepat. Aisyah, kamu kenapa? Aisyah menghela napas. Bu Yuni guru baru dari kota ngomong kalau semua yang diajarkan di sekolah ini ketinggalan zaman. Katanya, bikin parfum dari rempah itu cuma cocok untuk pasar kampung, bukan pasar internasional. Jessica mendadak berhenti menggerus. Wajahnya berubah. Kamu percaya omongan itu? Aisyah menatap ibunya. Enggak sepenuhnya. Tapi aku juga bingung, Mah. Kita udah punya pabrik, bisnis, dan sekolah. Tapi teman-temanku bilang, kita terlalu idealis. Katanya, kenapa nggak fokus aja bikin brand modern? Kita bisa bikin uang lebih banyak. Jessica duduk di sebelah putrinya. Ia tarik napas pelan. Aisyah, kamu tahu kenapa orang jatuh cinta sama parfum Ma Essence? Aisyah menggeleng. Karena mereka merasa dipahami. Karena di dunia yang serba cepat ini, ada satu aroma yang membawa mereka pulang. Kita bukan jual parfum, kita jual kenangan, rasa nyaman, dan identitas. Dan itu lebih mahal dari apapun. Malam harinya, Mandra pulang dari rapat desa. Dia lihat Jessica duduk di teras sambil menatap bintang. Di sampingnya, Aisyah dan Ipah Junior tertidur. Masing-masing bawa buku catatan dan lembaran sketsa parfum edisi anak muda. Waduh, ini anak-anak udah kayak tim riset profesional. Gumam Mandra sambil nyalain rokok daun. Jessica menoleh. Mas, kita harus mulai pikirin masa depan mereka. Kita nggak bisa terus jalan pakai cara lama. Dunia berubah, Mendra Nayanjir. Ya udah, kita gabungin aja. Cara lama, rasa baru. Gimana? Maksudnya, biar anak-anak yang bikin lini, parfum baru, namanya Ma Next, atau apa kek, tapi tetap pakai resep dasar dari emak. Jadi, mereka berkembang tanpa ninggalin akar. Jessica terdiam, lalu tersenyum. Aku suka ide itu. Minggu berikutnya, Aisyah dan Ipah JR resmi memimpin proyek parfum baru. Magnex, aroma masa depan. Aisyah jadi peracik utama, Ipah JR bagian pemasaran dan desain. Mereka dibantu 3 sahabat sekolahnya Teguh, Rara, dan Eko yang pintar ngoding dan desain digital. Kantor kecil mereka ada di samping dapur, penuh botol, kabel, laptop, dan sesekali keluhan. Dek, kamu nggak bisa terus tambahin glitter di botol. Ini bukan air mainan, teriak Aisyah. Ini biar viral. Coba bayangin, parfum anak muda yang bisa bersinar di gelap, jawab Ipah JR sambil acungkan botol. Jessica cuma geleng-geleng kepala dari pintu. Sebulan kemudian, Ma Next rilis resmi secara daring. Botolnya ramping, modern, tapi tetap berisi ramuan berbahan alami. Nama-namanya unik. Waktu maghrib, aroma jatuh cinta di angkot, dan parfum nyesel tapi sayang. Produk ini langsung viral. Banyak influencer muda mengulasnya di media sosial. Nggak nyangka aroma daun pandan bisa sekeren ini. Ini wangi nostalgia. Tapi debang kekinian, Mandra cuma bisa duduk di beranda tiap malam, menatap semua itu lewat layar HP sambil ngelus dada. Astaga, ini anak-anak makin jago dari bapaknya. Namun di balik sukses itu, muncul satu masalah baru. Seorang investor asing datang menawarkan pembelian saham mayoritas Magnex senilai miliaran rupiah. Tawaran itu datang lewat email, lengkap dengan janji membawa brand ke level internasional. Aisyah dan tim bingung. Ini bisa jadi lompatan besar, tapi juga bisa mengubah seluruh arah bisnis keluarga. Malam itu, keluarga kumpul di ruang tengah. Jessica duduk sambil bawa kertas cetakan proposal, Mandra pegang teh hangat, dan anak-anak duduk seperti mau sidang. Ma, Pa, kita bisa dapat banyak. Tapi, kita juga takut produk kita diubah seenaknya.
kata Aisyah. Jessica diam sebentar, lalu menatap Mandra. Mas, menurutmu? Mandra letakkan gelas teh, lalu bicara pelan. Anak-anak, uang bisa beli banyak hal, tapi ada yang gak bisa dibeli. Rasa percaya, kalau kita jual bisnis ini, pastikan kalian masih punya kendali. Pastikan wangi di dalam botol itu masih punya aroma emak kalian. Aisyah dan Ipah JR saling pandang. Tak lama, Aisyah bicara tegas. Kalau gitu, kita tolak tawaran mereka. Tapi kita buka peluang investor lokal. Kita bisa besar tanpa harus lepas kendali. Malam itu, keputusan dibuat. Dan untuk pertama kalinya, generasi kedua keluarga Mandra anak-anak dari cinta sederhana, dari parfum rempah, dari dapur kampung dan hotel bintang 5 memimpin langkah mereka sendiri. Langkah baru, tapi tetap dengan jejak yang wangi. Tahun berganti, Aisyah menikah dengan Ardi, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Moskow. Ipah Jar membuka cabang edukasi parfum di Yogyakarta. Jessica mulai menulis buku tentang perjalanan mereka, berjudul Wangi, Emak di Ujung Dunia. Dan Mandra tetap Mandra. Masih suka duduk di bangku panjang depan rumah. Masih suka pakai minyak rambut buatan sendiri, yang bikin rambutnya lengket kayak permen karet kena matahari. Tapi satu yang berubah, kini ia bukan cuma bapak dari 2 anak sukses, bukan cuma suami bule cantik dari Rusia, atau bos parfum internasional. Ia adalah simbol bahwa orang biasa, dengan cinta dan warisan dari emak sederhana, bisa mengubah dunia. Suatu malam, saat lampu kampung mulai padam satu persatu, Mandra duduk di veranda. Ada botol kecil berisi cairan berwarna coklat bening. Botol pertama, yang ia bawa saat pertama kali masuk ke kamar Jessica di hotel bertahun-tahun lalu. Ia buka tutup botolnya, mengendus pelan, lalu tersenyum. Aroma itu masih sama, kayu manis, sedikit bunga kenanga, dan rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang. Ma Ipah, Jessica datang, menyandarkan kepalanya ke bahu Mandra. Kita berhasil ya mas? Mandra mengangguk pelan. Iya, kita berhasil. Pulang, dan begitulah akhir kisah ini. Tentang seorang lelaki lugu yang nyaris pingsan karena tank top merah ketat. Tentang seorang bule janda yang menemukan cinta lewat aroma dapur kampung. Tentang emak yang hanya ingin anaknya wangi dan bahagia. Tentang keluarga, tentang rumah, dan tentang satu hal yang selalu tinggal di udara, meski orangnya sudah tiada, wangi cinta.